Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Zulfadli dengan NIM 2422311153 dengan prodi Ilmu Komputer kelas C dengan mata kuliah Sistem Digital. Di video kali ini atau tugas praktikum ketiga, saya akan membangun sebuah rangkaian kombinasional yaitu multiplexer atau biasa disebut dengan MUX dan rangkaian demultiplexer atau biasa disebut dengan demux. Nah, sebelum saya membangun rangkaian tersebut di aplikasi Logisim, alangkah baiknya saya membacakan materi singkatnya atau teorinya. Nah, di sini. Jadi, adapun dasar teorinya itu, multiplexer adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk memilih satu dari beberapa input dan meneruskannya ke output tunggal berdasarkan sinyal seleksi. Nah, untuk lebih sederhananya, yaitu multiplexer ini banyak input, satu output, ya seperti itu. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk multiplexer 2 to 1. Nah, kemudian di sini demultiplexer atau biasa disebut dengan demux adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk mengarahkan satu input ke salah satu dari beberapa output berdasarkan sinyal seleksi. Nah, untuk lebih sederhananya ini kebalikan dari multiplexer, yaitu banyak output, satu input. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari demultiplexer 2 to 1 ya. Nah, di sini untuk praktikumnya ada 4 rangkaian yang akan kita bangun ya. Rangkaian pertama itu multiplexer 2 to 1, kemudian multiplexer 4 to 1, kemudian demultiplexer 1 to 2, demultiplexer 1 to 4. Nah, rangkaian pertama yang akan kita bangun ya tentunya multiplexer 2 to 1. Baik, langsung saja kita membangun rangkaian multiplexer 2 to 1 di aplikasi Logisim. Nah, pertama kita buka aplikasi Logisim ya. Kemudian kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada 2 gerbang logika AND, 1 gerbang logika OR, dan 1 gerbang logika NOT. Kemudian kita tambahkan di area kerja di sini 2 gerbang logika AND dan 1 gerbang logika OR untuk menghubungkan 2 output dari gerbang ini. Di sini kita blok semua. Kemudian kita atur number of input menjadi 2 input. Kemudian kita tambahkan gerbang OR di sini ya. Kita lihat lagi. Nah, setelah itu kita pasang pin sebagai eh, perwakilan dari DO, D1 dan select input ya di sini S. Nah, di sini kita tambahkan kemudian setelah itu kita hubungkan semua rangkaian tersebut menggunakan wiring tool ya. Di sini sudah benar. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan LED sebagai media outputnya. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Kita geser-geser ke sini. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, sorry. Nah, setelah ini kita perhatikan apakah rangkaiannya sudah benar. Ya, sudah benar ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita uji rangkaian ini menggunakan teori yang ada, yaitu di tabel kebenaran. Di sini ini kan multiplexer 2 to 1, maka kita buka di sini terlebih dahulu. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk multiplexer 2 to 1. Ya, di sini
kita perhatikan jika output Y sama dengan 0 ya, di sini baris pertama signal S ya 0, D0 sama dengan 0, D1 sama dengan X. Nah, maksud dari X ini ya saya jelaskan, X ini dia itu bisa bernilai true atau satu, bisa bernilai false atau nol. Nah, jadi apapun yang kita isi pada simbol X ini itu tidak akan mempengaruhi nilai outputnya nantinya. Nah, jadi kalau misal di sini X saya isi satu ya ataupun nol, maka outputnya di sini tidak akan berpengaruh sebenarnya. Ya, jadi kita isi di sini tabel kebenaran S sama dengan 0 ya. Oh, terlebih dahulu kita tulis di sini supaya memudahkan kita. S di sini, Y di sini, di mana ini, di nol, di sini satu. Oke, kita bisa rumuskan. Oke, sekarang kita uji coba. Kita perhatikan tadi tabel kebenarannya. Di sini baris pertama semua kita kasih ke 0, maka outputnya 0 ya, sudah benar. Kemudian baris kedua di sini S-nya 0, D0-nya itu 1, X-nya D1-nya X ya, atau terserah kita mau isi true atau false. Di sini D0-nya 1. Ya. Ya, D1-nya terserah kita mau isi apa, tidak akan mempengaruhi outputnya. Ya, sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Kemudian di sini baris kedua S1-nya 1, bernilai 1, D0-nya ya terserah kita, X, D1-nya 0. Jadi cuman S ya yang bernilai, nah, dia bernilai 0, outputnya bernilai false. Kemudian kita lihat lagi di sini S-nya bernilai 1, D0-nya bernilai 0 atau 1 ya. Kemudian D1-nya 1. Untuk mempermudah kita isi saja semua D0, D1 dan S itu bernilai 1. Maka outputnya bernilai 1. Maka simulasi yang ada di Logisim itu sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Jadi rangkaian ini sudah benar yang kita bangun. Dan setelah kita simulasikan itu terbukti bahwa teorinya sudah benar sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, ini adalah rangkaian multiplexer 2 to 1, yaitu 2 input 1 output. Nah, sekarang rangkaian yang akan kita bangun yaitu multiplexer 4 to 1. Ya, di sini rangkaiannya cukup kompleks ya, terdiri dari 4 rangkaian atau gerbang logika N dan 1 gerbang OR dan 4 gerbang logika NOT. Nah, pertama kita hapus semua terlebih dahulu. Kita bangun ulang. Di sini terdiri dari 4 gerbang logika N dan 1 gerbang logika OR untuk menghandle keempat outputnya nanti. Ya, di sini. Setelah itu kita tambahkan, untuk memudahkan kita tambahkan terlebih dahulu D0, D3 sampai D3, SO sampai E ya, enable signal.
Baik, setelah rangkaiannya sudah jadi, saatnya kita uji coba menggunakan tabel kebenaran. Ya, di sini pertama kita buka dulu tabel kebenaran. Di sini tabel kebenaran multiplexer 421. Pada baris pertama S0, S1, D0, D1, D2, D3, kita isikan saja X ini menjadi 0, maka outputnya akan menjadi 0. Ya, sesuai dengan teori yang ada bahwa betul di sini D0 sampai baik. Ya, di sini ada simbol E. Nah, jadi E ini berperan sebagai istilahnya enable signal, berperan sebagai menonaktifkan sebuah rangkaian. Jadi kalau semisal kita aktifkan enable signal, ya di sini kan ada not, berarti ketika dia bernilai satu bernilai false, ya. Jadi kita tidak aktifkan saja di sini. Jadi di sini sama dengan diaktifkan, ya. Ya, jadi kalau semisal diaktifkan enable signal, berarti rangkaian ini akan bekerja. Sedangkan ketika tidak diaktifkan enable signalnya, maka apapun yang akan kita isi di sini, ya, D0 sampai S0 ya di sini itu tidak akan berfungsi. Jadi fungsi dari enable signal ini sebagai media on dan off sebuah rangkaian multiplexer ini. Nah, baik, langsung saja kita menguji coba pada tabel kebenaran. Di sini pada baris pertama ya betul ya. Ya, kemudian baris kedua di sini D0-nya bernilai 1, S0 dan S1-nya situ bernilai 0 ya. D0-nya cuma bernilai 1 dan D1 hingga D3 itu bernilai X. Bisa kita isi 0 ataupun 1. Jadi di sini D0-nya bernilai 1. Maka outputnya bernilai true atau benar. Atau bernilai 1. Nah, maka sesuai dengan teori yang ada. Kemudian di sini baris ketiga S0-nya itu bernilai 0, S1-nya bernilai 1. Baik, kita ubah terlebih dahulu di sini S1 ya, karena di sini ada 2 S0-nya tadi. Nah, oke. Kita lanjut ke tabel kebenaran pada baris ketiga. Di sini S0-nya bernilai 0, S1-nya bernilai 1. Dan semua di sini adalah 0. Jadi X itu kita anggap 0 saja ya. Karena apapun yang kita isi, baik 1 ataupun 0 itu akan tidak mempengaruhi outputnya. Di sini S1-nya bernilai 1 dan yang lain bernilai 0. Maka kita klik ya, betul ya, di sini tidak terjadi apa-apa terhadap outputnya. Kemudian kita pada baris keempat. Di sini S1-nya bernilai 1, D1-nya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi S1 dan D1 itu S1 dan D1
kita kasih nyala, berarti outputnya akan menyala ya, sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Kemudian kita matikan terlebih dahulu. Di sini eh, kita lihat pada baris kelima, di situ S0-nya 1 dan semuanya adalah 0. Jadi S0 bernilai 1 dan semua bernilai 0, maka outputnya 0. Ya, sudah benar. Kemudian kita lihat lagi S0-nya bernilai 1 dan D2-nya bernilai 1. Ya, S0-nya bernilai 1 dan D2-nya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Ya, sudah benar. Kemudian kita lihat lagi pada baris ke-6 baris ke-7 ya, baris ke-7. Di situ S0-nya bernilai 1, S1-nya bernilai 1 dan semua D0 sampai D3 itu bernilai 0. Berarti cuman signalnya yang kita klik. Nah, di sini betul ya, di sini Y-nya atau outputnya bernilai 0. Kemudian kita lihat lagi tabel kebenaran yang terakhir. Di sini S0 dan S1-nya bernilai 1 dan D3-nya yang bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Ya. Jadi S0 bernilai 1, S1 bernilai 1 dan D3 bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Nah, jadi kesimpulannya dari rangkaian multiplexer ini ya, multiplexer 421 sesuai dengan teori yang ada, bahwasanya rangkaian ini sudah dibangun dengan benar, dan setelah kita uji coba satu persatu dari baris demi baris pada tabel kebenaran, itu sudah sesuai dengan teori yang ada. Seperti itu. Baik, eh, kita lanjut membangun rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian the multiplexer 1 to 2 ya, atau 1 to 2. Nah, di sini maksudnya 1 to 2 itu satu input, dua output ya. Nah, di sini pada gambar ini ya, yang ini akan kita bangun pada aplikasi Logisim. Nah, setelah itu ayo kita bangun rangkaian di sini pada aplikasi Logisim. Nah, di sini kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada dua gerbang N sebagai media outputnya nanti, dan di sini ada gerbang NOT untuk membalikan sinyal S-nya nanti ya. Di sini ada D sebagai inputan utama. Oke, baik, kita langsung bangun saja. Di sini dua gerbang N ya, dua gerbang N dan satu gerbang NOT ya. Di sini kita atur terlebih dahulu gerbang N-nya menjadi dua input saja ya, dua input. Kemudian kita pasang LED sebagai media outputnya ya. Kita kontrol D supaya duplikat. Nah, kemudian kita hubungkan saja terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu kita lihat rangkaiannya lagi. Di sini oke, kita isi dulu untuk pin untuk sebagai S-nya. S. Nah, kita balik menjadi short ya. Kemudian oke, setelah itu kita hubungkan menggunakan wiring tool ya. Kita hubungkan semua. Oke.
Kita lihat apakah rangkaiannya sudah benar. Ya, sudah benar. Rangkaian kita bangun sudah benar sesuai dengan gambar yang kita lihat. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita uji coba rangkaian ini menggunakan teori yang ada, yaitu tabel kebenaran. Apakah sesuai dengan yang kita bangun di sini? Nah, jadi ini the multiplexer 1 to 2 ya, di sini ada tabel kebenarannya di sini. Yang pertama S ya, signal ya, dan D itu bernilai 0, maka output Y1 dan output Y0 itu akan bernilai 0. Oke, pertama kita tulis dulu di sini simbolnya supaya agar memudahkan kita. D dan di sini Y0 ya. Sini Y0 dan sini Y1. Oke, setelah itu kita blok semua agar memperjelas. Oke. Ya, tadi di situ di tabel kebenaran D dan signal itu bernilai 0, maka output Y0 dan Y1 akan bernilai 0 ya. Sudah benar dengan teori yang ada. Kemudian kita lihat lagi sini, baris kedua S bernilai 0, D bernilai 1, maka output Y0 itu akan bernilai 1. Jadi kita lihat di sini, D-nya itu bernilai 1, maka Y0 akan menyala atau bernilai 1 atau true. Oke, kemudian kita lihat lagi tabel kebenaran pada baris ketiga. S-nya ya, signalnya bernilai 1, D-nya bernilai 0, maka Y1 dan Y0 itu akan bernilai 0 kedua-duanya. Oke, jadi S kita nyalakan. S bernilai 1, maka Y0 dan Y1 itu bernilai 0 atau false ya. Sudah benar dengan teori yang ada. Kemudian kita lihat pada baris yang terakhir, yaitu S bernilai 1, D bernilai 1, maka Y1 bernilai 1, Y0 bernilai 0. Jadi S bernilai 1, D bernilai 1, maka Y1 menyala, sedangkan Y0 bernilai 0. Jadi kesimpulannya, pada rangkaian demultiplexer 1 to 2 ini sudah benar dengan teori yang ada atau tabel kebenaran yang ada. Kita rangkaikan di aplikasi Logisim sudah benar, dan setelah kita simulasikan atau uji coba itu sesuai dengan teori yang ada. Kemudian kita blok semua dulu ini. Kemudian rangkaian yang terakhir yang akan kita bangun yaitu the multiplexer 1 to 4 ya. Di sini ada gambarnya yang akan kita bangun. Ya, di sini ada gerbang N sebanyak 4 dan gerbang NOT sebanyak 2 ya. Oke, kita bangun saja di sini. Gerbang N sebanyak 4. Ya, Ctrl D saja kita supaya duplikat. Oke, setelah itu kita lihat gambarnya lagi. Di sini ada S1, S0, D input dan enable signal ya. Ini E itu biasa disebut dengan enable signal. Sudah saya jelaskan tadi ya di rangkaian sebelumnya. Y0 sampai Y3. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu LED-nya. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu ada berapa input. Di sini ada 4 ya.
maka kita atur terlebih dahulu untuk gerbang N-nya, kita atur number of input menjadi 4. Kemudian kita tambahkan LED pada masing-masing gerbang N sebagai media outputnya nantinya ya. Kita kontrol D saja supaya setelah itu kita hubungkan semua, kita hubungkan. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada gerbang NOT ya, gerbang NOT dan D1. Di sini kita pasang terlebih dahulu. Kita blok semua, kita kasih atur dulu. Nah, di sini gerbang NOT. Kita kontrol D, ikat. Kita ubah menjadi sub ya. Sini kita ubah. Dan dari signal kita tambahkan juga. Nah, setelah kita ubah semua, kita pada sini. Nah, baik, setelah rangkaiannya sudah terhubung satu sama lain, kemudian kita simbolkan terlebih dahulu agar mempermudah kita nanti saat menguji coba tabel kebenaran. Sini 0, sini 1, sini Y2, dan sini yang terakhir Y3. Di sini adalah D, di sini adalah E atau yang signal. Kemudian di sini S1 dan S0. Di sini S1 dan di sini S0. S0. Oke. Kita pertebal dulu agar lebih jelas pastinya. Kita bold. Oke. Kita bold. Oke, setelah itu sekarang kita uji coba rangkaian demultiplexer 1 to 4 ini. Di sini kita lihat tabel kebenarannya terlebih dahulu ya. Baik, nah, di sini kita lihat. Oke, sebelum kita menguji coba rangkaian ini, langkah pertama yang perlu kita perhatikan ya, kita aktifkan dulu enable signalnya. Sebab tanpa kita aktifkan enable signalnya ini, dia tidak akan berfungsi rangkaian demultiplexernya ini. Ya, jadi apapun yang kita akan masukkan di sini D, S1 dan S0 tanpa kita aktifkan, maka outputnya tidak akan menyala, ya kan? Nah, kemudian kita lihat di sini S1, S0, D, Y, S1, S0 dan D, maka outputnya bernilai 0 semua. Nah, kita lihat di sini ya, sudah benar. D, S1 dan S0 itu bernilai 0, maka
output Y0 hingga Y3 itu bernilai 0 atau outputnya bernilai 0. Kemudian kita lihat lagi sini pada baris yang kedua, ya, semua bernilai 0 kecuali D, ya, di situ S1 S0 itu bernilai 0, D1 bernilai 1, maka output yang bernilai 1 yaitu Y0. Maka kita aktifkan. Nah, di sini D1 bernilai 1, maka Y sama dengan 0. Nah, coba kita tidak aktifkan enable-nya, maka Y0 ini mati. Maka ini, enable signal ini sangat penting dalam rangkaian demultiplexer. Ya, jadi kita aktifkan agar rangkaian ini berjalan. Ya. Oke, kita lihat pada baris ketiga, ya, di situ S1 bernilai 0, S0 bernilai 1, maka semua output itu bernilai 0. Jadi S1 bernilai 1, maka semua bernilai 0. Seperti itu. Ya. Kemudian baris keempat, ya, di situ S0 bernilai 1, D bernilai 1, maka Y1 bernilai 1. Ya, Y1 bernilai 1. Jadi S0 bernilai 1, D bernilai 1, maka Y1 menyala. Ya, sesuai dengan tabel kebenaran yang ada, sudah benar. Kemudian kita lihat lagi di sini pada baris kelima, S1-nya bernilai 1, maka semua output itu bernilai 0. Kita buktikan. S1 bernilai 1, maka semua output itu bernilai 0, ya, tidak ada menyala. Kemudian kita lihat lagi di sini S1 bernilai, ya, pada baris ke berikutnya, baris ke di sini S1 bernilai 1, D bernilai 1, sedangkan S0 bernilai 0, maka yang akan menyala itu Y2. Maka S1 bernilai 1, D bernilai 1, maka yang menyala itu Y2, ya. Kemudian kita lihat di sini yang berikutnya baris ke-7, S1 bernilai 1, S0 bernilai 1, sedangkan D atau inputannya itu bernilai 0. Jadi signalnya kedua-duanya menyala, maka outputnya itu bernilai 0. Oke, kemudian kita lihat di sini tabel kebenaran yang terakhir, S1, S0 dan D itu bernilai 1 semua. Maka yang menyala outputnya yaitu Y3. Ya, kita buktikan. D sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan S0 sama dengan 1, maka yang menyala adalah Y3 atau output yang terakhir. Seperti itu. Jadi kesimpulan pada rangkaian ini bahwa rangkaian yang kita bangun ini sudah benar sesuai dengan foto, ya, pada teori tadi. Kemudian setelah kita uji coba satu persatu pada tabel kebenaran itu sudah sesuai dengan teori yang ada. Hal ini membuktikan bahwasanya rangkaian yang kita bangun di aplikasi Logisim itu sudah benar dan sesuai teori yang ada pada tabel kebenaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.